Hai, di sini Ervika Putri Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat mengambil dokumenter mengenai masyarakat adat yang ada di Cirende. Kita udah ke tempat kebun. Tadi udah sangat luas banget untuk kebunnya sendiri dan itu banget. Cirende merupakan salah satu kecamatan atau salah satu desa yang ada di kota Cimahi. Kota Cimahi kita ketahui bahwa masyarakat perkotaan biasanya cenderung dengan pembangunan yang sangat berkelanjutan, di mana gedung-gedung, kemudian industri-industri sangat mendominasi di perkotaan. Walaupun memang terdapat beberapa perkotaan yang didominasi oleh perdagangan ataupun jasa. Namun di kota Cimahi sendiri merupakan salah satu kota yang didominasi oleh industri. Hal tersebut memberikan sebuah konsentrasi khusus di mana terdapatnya masyarakat adat di suatu desa yang ada di kota Cimahi. Dan ini menjadi sebuah ikonik untuk kota Cimahi sendiri. Kita ketahui bahwa masyarakat adat merupakan salah satu masyarakat yang kita harus lestarikan keberadaannya. Hal tersebut dikarenakan kearifan lokal terhadap masyarakat adat itu sendiri yang apabila kita kaji atau kita kelola secara baik berdasarkan kebijakan-kebijakan pemerintah, mendapati hasil di mana itu menjadi sebuah budaya dan adat istiadat yang sangat mencolok di suatu perkotaan. Salah satunya adalah di kota Cimahi. Singkong sendiri merupakan salah satu tumbuh-tumbuhan yang berasal dari umbi-umbian. Oleh karena itu biasanya singkong dijadikan alternatif apabila beras sudah tidak ada. Tapi biasanya di masyarakat Cirende ini mereka mendominasi dengan makanan pokoknya yaitu adalah singkong. Tentunya dengan adanya singkong seperti ini bisa menjadi alternatif dikala beras mengalami pasokan atau mengalami stok yang sedang menurun. Dan ini bisa menjadi contoh untuk ketahanan pangan di masyarakat tertentu atau di suatu wilayah, sehingga ketika beras terjadi penurunan terhadap stoknya, kita bisa menjadikan singkong sebagai alternatif makanan bahan pangan pokok. Oleh karena itu, ini bisa menjadi contoh yang sangat besar dan aset yang sangat besar untuk negara apabila terjadi penurunan stok terhadap beras itu sendiri. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, kemudian semakin pesatnya peminat di bidang kuliner, masyarakat Cirende membuat sebuah inovasi atau kreasi di mana masyarakat Cirende membuat singkong yang awal mulanya menjadi bahan pokok pangan kemudian dikembangkan menjadi bahan-bahan seperti atau makanan-makanan yang bisa digunakan sebagai cemilan sehari-hari seperti egg rolls, kemudian rempeyek atau biasa kita sebut dengan peyek dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tayangan dokumenter yang telah saya ambil sebagai kameramen. Namun setidaknya di sini bisa mengambil beberapa informasi sedikit bagi para audiens atau bagi para penyimak di YouTube teman-teman online sekalian untuk melihat bagaimana kondisi situasi dan mengapa masyarakat di Cirende biasanya mengambil singkong sebagai makanan sehari-hari atau sebagai bahan pokok untuk pangan. Seperti itu. Kita mulai. Cirende merupakan salah satu kampung yang terletak di Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Kampung adat yang dimana mereka mendominasi mengkonsumsi singkong sebagai makanan pokoknya. Perjalanan kita lalui dari Universitas Pendidikan Indonesia menuju ke Kampung Cirende. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai Cirende, yang salah satunya ialah budaya di mana beras bukan dari bagian makanan pokok, melainkan singkong yang dijadikan sebagai sumber pangan mereka. Kami pun menemui salah satu sesepuh yang menjadi kuncen dan mengerti banyak hal mengenai Cirende. Beliau ialah Mbah Widi. Selanjutnya, kami pun diajak untuk melihat bagaimana keadaan dan suasana di sekitar Cirende. Beliau memaparkan bahwa salah satu balai yang terdapat di Cirende ialah Balai Adat. Balai Adat merupakan tempat yang difungsikan untuk merundingkan permasalahan masyarakat adat di Kampung Cirende. Selain itu,
balai adat juga digunakan untuk menerima tamu undangan dan tempat kegiatan masyarakat di bidang kesenian dan pendidikan. Pada tanggal 1 Suro, mereka biasa merayakan penyambutan perayaan Tahun Baru dalam penanggalan Sunda di panggung utama dan Balai Sarasehat. Tempatnya lembaga adat. Tapi sementawis pengantin abah di dieu nyana kebijakan menawi aya lembaga pemerintahan anu peryogi aya tempat ya sangat. Yang penting kan tempat eta penting pemilihan positif mama. Langsung aja keributan. Biasanya teh aya kegiatan anu apa mun di balai adat. Anu cangtosna upami nu balai adat sarasna mah dimangkaakeun ka ku sagarupi kegiatan. Utamina kami di adat kan kunaon masyarakat adat anu terus biasa bertahan dulu ke 500 tahun ka pangkar. Margina kan di balai adat ge di anu kegiatan upamina aya pertemuan sesepuh, aya pertemuan nonoman, aya oge pertemuan barulang kali sambil belajar anu namina aksara Sunda ieu tah anu di ieu kan aksara Sunda disebutna kan Sunda kuno, Sunda kuno. Aksara Sunda ieu anu teh aya huruf Latenna. Upamina ayeuna anu di SK-an ku gubernur ieu aya huruf Latenna. Jantan anu ayeuna mah tiasa, jantan gampil mempelajari aya terjemahna nyata huruf Latenna. Anu ieu mah Sundana Sunda kuno. Oh, jantan rada benten gitu masyarakat. Rada benten. Sunda itu dibikin sepanduk. Itu kan motonya itu, media aku rukun representasi dengan sesama hidup. Ya kembali lagi ke sesama hidup. Yang namanya sesama hidup kan bukan hanya manusia dengan manusia. Ada hewan, ada tumbuhan. Itu karena kalau abah harus ceritakan aturan adat itu makhluk itu dibagi 3 bagian. Ada yang namanya kalau kalian mudah-mudahan ngerti bahasa Sunda, memang enaknya pakai bahasa Sunda. Adanya makhluk cicing, adanya makhluk pulang anting, adanya makhluk eling. Makhluk cicing itu betul tumbuhan. Makhluk pulang anting itu satu hewan. Nah di poin ketiga mudah-mudahan ada makhluk eling. Nah, itu jadi pertanyaan, apakah sekarang masih ada makhluk eling? Mohon maaf, mahasiswa bisa tawuran. Iya. Apakah itu eling? Berarti tidak sadar. Adanya pembunuhan, adanya pencurian. Yang lebih parah lagi kita tengok ke dinas. Bukan rahasia pribadi lagi, rahasia umum. Yang namanya korupsi. Apakah itu sudah eling? Jauh. Makanya hampir tidak mencerminkan namanya ajaran. Karena orang berpikir sekarang yang penting banyak uang. Padahal uang itu dari mana sumbernya? Apakah dikatakan menurut ajaran apakah itu halal atau tidak halal? Itu mereka dimakan. Itu aturan-aturan adat. Makanya kalau urusan adat nggak ada orang anak-anaknya sekolah harus sekolah tinggi jadi pejabat, contoh Baduy. Karena ada ketakutan, yaitu masuk ke ranah seperti itu. Mengambil harta orang lain. Kita tengok ke bawah. Mungkin masyarakat itu, adat itu untuk menjaga sejarah, menjaga tradisinya seperti apa, jangan sampai hilang dan gitu. Ini rumah panggungnya. Nyebatnya kayak menak gitulahnya. Nyambut menak di kota, jantan di samut ku angklung. Capek nggak? Capek sih bisa di skin.
Enggak, kayak yang di wawancara-wawancara gitu lah. Ya berarti ada ya termasuk keluarga abah ya ada saudara abah yang berbeda ajaran. Gimana? Apanya? Ngomong atau wawancara atau gimana? Ya begitu, menarik sekali ternyata. Banyak keunikan-keunikan yang mungkin nggak bisa kita lihat di kota Bandung. Mbah Widi juga memaparkan bagaimana Kampung Cirende mengalami perubahan dari segi pengolahan pangan. Kampung Cirende yang terbuka akan perkembangan teknologi menyebabkan sebagian besar pengolahan pangan dibantu oleh mesin. Tidak seperti dulu, yang ketika ingin buat tepung, para wanita di sana melakukan gotong royong untuk menumbuk singkong yang akan dijadikan tepung. Bagus adatnya, banyak banget yang bisa dipelajari gitu. Mulai dari adatnya, mulai dari kebudayaannya. Jadi ini tuh benar-benar warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Cirende mampu membuat sebuah terobosan mandiri di mana mereka mengolah singkong selain untuk makanan pokok juga dijadikan sebagai aset jual mereka. Mereka menjual produk makanan mereka sendiri dengan berbahan dasar umbi-umbian. Kami pun menjajal dan membeli berbagai macam makanan ringan yang mereka jual. Enak gimana rasanya? Kamu tadi yang nyobain gimana rasanya? Memang upami kapungkur kan aya upacara ngayun. Baca cek upacara ngayun teh kan beras belangguyan teh ais ku seku adat dan di ayun juga sapatos ka urang kami. Maksudna upami jelepat minahkeun rasa nu tadina teh beas kana umbi-umbian. Hari ini kita akan menuju ke kebun singkongnya warga. Bagaimana caranya warga itu memproduksi tanaman singkongnya. Langsung aja. Kalau panen berapa kali? Sebetulnya kalau berbicara panen dari mulai tanam itu bisa 1 tahun. Tapi karena petani di sini mungkin hanya diatur pola tanam. Jadi petani di sini kebun itu bukan hanya punya 1 petak, mungkin bisa punya 5 petak sampai 6 petak. Jadi yang namanya ada yang lagi dicangkul, ada yang seperti ini, ada yang mau dipanen. Jadi perputarannya terus. Karena yang namanya butuh makanan pokoknya kan setiap hari. Jadi tadi kita udah ke tempat kebun. Tadi udah sangat luas banget untuk kebunnya sendiri dan itu banget. Mantap. Jadi warga di sini menggunakan ini ya, Fri, Apa? mata air langsung dari Cimahi. Ya jadi mereka tuh ada aliran sungai dari atas dari gunung mengarah ke arah kampung
Sungai Cirende dan airnya itu sering digunakan oleh umat Hindu sebagai Baik, itu merupakan sebuah dokumenter yang telah ditayangkan sebelumnya. Kita bisa mengambil kesimpulan atau kita bisa menarik benang merahnya bahwa untuk masyarakat adat, baik itu di kota Cimahi atau di luar perkotaan lainnya atau bahkan di desa, itu seharusnya memang kita harus lestarikan. Ditambah memang dengan adanya revolusi industri 4.0 itu menjadi ciri khusus atau menjadi suatu hal yang menarik, di mana dengan berkembangnya teknologi tapi kita juga terus untuk mempertahankan eksistensi terhadap budaya dan adat istiadat di Indonesia itu sendiri. Seperti itu. Baik, mungkin kita sebagai masyarakat atau misalkan kita atau saya pribadi sebagai mahasiswa bisa menjadi penggerak atau motor penggerak untuk masyarakat adat di kedepannya agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Think locally, act globally. Dan itu merupakan hal yang menarik menurut saya, karena kita berpikir untuk global tetapi kita jangan melupakan di mana kita berasal. Kita sebagai wilayah timur, kita harus mengetahui bahwa siapa kita. Kita melakukan diri kita sebagai orang timur yang mengetahui adat istiadat. Oleh karena itu dengan adanya video cuplikan ini diharapkan nanti teman-teman bisa mengambil suatu manfaat. Kemudian saya ucapkan terima kasih telah menonton kepada teman-teman semua, kepada teman-teman pemain sekalian, dan jangan lupa untuk subscribe, likes, atau bisa teman-teman sharekan kalau teman-teman berasa bahwa ini video dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, saya Vika Putulan dari mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.